bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa ini? Tidak tahu. Oke, nah di sini pengen bertanya nih, siapa yang mau berangkat haji? Saya. Tapi kalian tahu tidak, ternyata berangkat haji ini atau ibadah haji ini bukan hanya sekedar mengelilingi Ka'bah, tetapi juga ada aturan atau juga hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, supaya kita tidak salah, materi pada hari ini kita akan membahas tentang ketentuan ibadah haji yang nantinya ada rukun haji, syarat haji, dan juga wajibnya haji. Tujuan kita untuk mempelajari materi ibadah ini agar kita memahami ketentuan yang ada di dalam ibadah haji. Jadi itu teman-teman, nah mengapa penting? Karena ibadah haji ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik ya, tapi juga perjalanan ilmu. Nah, baik adik-adik, sekarang kita perhatikan terlebih dahulu kepada proyektor. Kita akan membahas tentang materi atau perbedaan rukun, syarat, dan juga wajibnya haji. Oke adik-adik, sekarang kalau perhatikan kepada proyektor terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan ketentuan ibadah haji yang ada rukun, syarat, dan juga wajib. Nah, sebelum kita ke syarat, apa sih ibadah haji itu? Ada yang tahu tidak ibadah haji? Betul, Kak Ibu. Oke, benar sekali. Haji itu termasuk rukun Islam yang ke-5. Oke. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang yang beragama Islam, yang mampu secara fisik dan juga finansial. Nah, ibadah haji ini yaitu kita mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan ibadah dan juga amalan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Gitu. Yang pertama itu ada syarat haji. Syarat haji itu ada 5. Yang pertama beragama Islam, yaitu haji diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Untuk yang non-muslim itu tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji. Yang kedua, berakal. Berakal di sini yaitu orang yang memiliki sehat akal pikirannya, yang bisa memahami dan juga melaksanakan ibadah haji dengan benar. Yang ketiga yaitu baligh atau sudah dewasa. Jadi haji ini diwajibkan bagi orang yang sudah dewasa. Tetapi untuk anak kecil itu boleh, tapi belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat itu merdeka atau bukan hamba sahaya atau budak ya. Nah, pada zaman sekarang ini hamba sahaya atau budak ini sudah tidak berlaku. Terus yang terakhir itu mampu secara fisik dan juga finansial. Secara fisik yaitu fisik dan juga kesehatan, mampu melaksanakan ibadah haji sesuai ketentuan syariat. Dan juga finansial, mampu secara finansial untuk biaya haji dan juga membiayai kebutuhan orang yang ditinggalkan di rumah atau keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya itu, jadi kalau syarat haji ini ditinggalkan, itu tidak apa-apa ya, masih boleh melaksanakan ibadah haji, tapi belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang kedua itu rukun haji. Rukun haji itu apa sih? Rukun haji adalah amalan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Jika ditinggalkan rukun haji ini, maka tidak sah hajinya. Yang pertama itu ada ihram. Ihram yaitu kita berniat dalam hati
tanah suci dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu seperti yang dia lainnya, yaitu memakai baju putih begitu. Yang kedua itu wukuf di Arafah, yaitu berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak zuhur sampai terbenamnya matahari. Biasanya dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga itu adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa atau Bukit Marwah untuk meneladani perjalanan Siti Hajar. Yang pertama itu niat dari mikot, yaitu mikot ini batasannya, ada batasan tempat gitu. Kayak tulisan ini ada mikot gitu. Jadi sebelum kita memasuki tanah suci, kita harus berniat untuk melaksanakan ibadah haji dalam hati atau juga mengucapkan secara lisan gitu, dengan menggunakan pakaian ihram putih seperti itu. Jadi mikot ini memang batasan itu, ada tempat atau wilayah yang sebelum itu kita harus niat dulu. Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Mabit ini menginap atau juga mengunjungi di Muzdalifah, yaitu biasanya dilakukan setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, melempar jumroh Aqabah, yaitu melempar jumroh batu ataupun kerikil pada satu tiang Aqabah itu sebanyak 7 kali lemparan. Yang keempat, melempar 3 jumroh pada hari tasyrik, yaitu melempar 3 jumroh, yaitu ada ula, wusta, Aqabah. Jadi melemparnya ini ke 3 tiang. Di sini ada 3 tiang, sini ada ula, wusta, Aqabah. Biasanya dilakukan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Melemparnya itu satu tiangnya itu sebanyak 7 kali. Ini ada 3 tiang, jadi jumlah semuanya 21 kali lemparan. Yang kelima itu mabit di Mina. Mabit di Mina itu menginap atau mengunjungi Mina pada malam-malam hari tasyrik, yaitu pada malam tasyrik pas melempar jumroh. Yang keenam itu tawaf wada. Tawaf wada yaitu mengelilingi Ka'bah atau tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan Makkah. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Maka adik, untuk memperkuat materi kita pada hari ini, kita akan menonton video manasik haji. Untuk adik-adik, tolong perhatikan dan juga nanti sudah gerakan dalam video. Baik.
Setelah kita menonton video dan juga materi yang kita dengarkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya kakak pengen kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti akan kakak bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang kelompok haji, syarat haji, dan juga wajibnya haji. Oke, kakak nanti kasih kalian waktu 15 menit ya. Setelah kalian menyelesaikan poster ini, nanti kalian presentasi di depan. Dan kalau ada praktik, boleh mendemonstrasikan ini bagiannya gimana? Oh iya, sampai lupa. Dari sini dulu ya. Yang ini syarat haji, rukun haji, dan wajib haji. Oke? Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan saja. Kakak kasih waktu 12 menit ya. Alhamdulillah ya jadi proyek poster tentang ibadah haji sudah selesai kalian buat, dan penyelesaiannya pun sudah sangat bagus. Oke? Dan kakak bisa melihat bahwasanya kalian sudah bisa memahami perbedaan antara rukun, syarat, dan juga wajibnya haji. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan pembelajaran yaitu bahwasannya hidup itu ibaratkan ibadah haji. Ada aturan-aturan yang harus kita taati. Setiap pelanggaran ataupun kesalahan mengandung tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Sekarang kita lanjut membahas ulang apa saja materi yang kita dapatkan pada hari ini.
Oke, apa saja syarat haji? Ada apa saja? Ada Islam, berakal, badaniyah, merdeka, mampu. Oke. Selanjutnya apa rukun-rukun haji? Yaitu ada tawaf dari berusaha dulu. Ya, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Pintar. Oke. Selanjutnya terakhir nih, wajibnya haji. Ada apa aja? Ada ihram dan mikot, mabit di Musdalifah, melempar jumroh Aqabah, melempar 3 jumroh yaitu ula, wusta, Aqabah. Yang keempat mabit di Mina. Yang kelima tawaf wada. Oke. Bagus. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan manasik haji bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kakak sampaikan melalui grup WhatsApp ya. Semoga poster yang kalian buat menjadi saksi dan juga kelak kita semua dan serta orang tua kita bisa beribadah langsung di Mekah, di tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama dan juga Baqaratul Majid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi atau penjelasan yang kurang jelas. Kakak minta maaf. Wassalamualaikum